Halo warga semua, kalian ngikutin gak sih berita akhir-akhir ini? Banyak banget berita yang mengabarkan bahwa hampir 10 juta teman-teman kita yang Gen Z masih belum bisa mendapatkan pekerjaan di 2024. Alasannya berbagai macam, mulai dari individunya sendiri sampai ke rekrutmen perusahaannya yang mungkin terlalu tinggi. Nah, kebanyakan dari mereka itu adalah perantau, dan ada juga yang baru mau mulai membangun karir dan merantau. Nah, kalau kalian ingat di video sebelumnya, gue sempat ngebahas tentang merantau dan perantau. Tapi point of view gue cuma tertuju pada si perantaunya aja nih. Padahal banyak banget teman-teman kita atau teman-teman gue dan mungkin kalian semua yang memang berhasil dan sukses tanpa harus merantau alias berkarir di kampung halaman sendiri. Pertanyaannya, gimana bisa komit dengan sulitnya mencari kerjaan di kampung halaman sendiri? So, di video kali ini gue akan ngebahas dan ngebawa kalian ke arah perspektif tersebut biar kita bisa ngeliat nih dari dua perspektif berbeda, si perantau dan yang gak merantau. Jadi gak ada gap lagi di antara keduanya. So, bakal kayak gimana pembahasannya? Stay tune. Kita mengudara lagi di cerita sepulang kerja. Oke, gimana hari ini? Apakah semuanya baik-baik aja? Apakah energi kalian masih ada atau udah hampir habis? Terus, apakah kalian ini hari ini menemukan hal-hal baru? Atau masih sama aja kayak minggu-minggu kemarin? Monoton. Sama, kalau gitu sama kayak gue. Nah, duduk dulu sini, santai. Kalau kalian udah capek, lelah, rebahkan badan kalian, tidur-tiduran, atau sambil duduk-duduk nyantai di depan komputer, atau sambil ya duduk-duduk selonjoran kakinya, sambil minum teh atau kopi panas, sambil makan cemilan, ataupun sambil nikmatin makan malam kalian. Istirahat, tenangkan hati dan pikiran kalian buat menyambut hari esok yang pasti lebih berat lagi. Nah, seperti yang gue sampaikan di awal tadi di opening, bahwa gue kemarin sempat bikin video terkait merantau dan perantau. Tapi point of view gue cuman ke satu sisi, yaitu ke si perantaunya aja. Padahal banyak banget nih teman-teman kita yang memang mereka tuh berjuang di kampung halaman dan membangun karir yang bahkan udah sukses per hari ini dengan cara mereka sendiri. Nah, tadinya tuh di bab ini tuh gue nggak mau bahas ke arah sini sebenarnya, tapi gue cuman pengen bahas tentang perjuangan gue untuk menyesuaikan diri di perantauan. Dan ternyata setelah gue ngobrol dengan teman-teman gue nih, ngopi santai yang ada di sini, yang ternyata mereka juga emang orang sini gitu, lahir di sini, kuliah di sini, bahkan sampai kerja di sini gitu. Bahkan yang menurut gue mereka sudah cukup sukses banget nih buat karir mereka saat ini ya gitu. Ya karena gue patokannya ke gue dulu nih gitu kan. Nah, kayak biasanya sebelum gue bikin video atau tag video, biasanya gue nulis dulu coret-coret di buku kecil gue dan bikin draft sederhana. Setelah itu oke, biasanya langsung lanjut nih gue ngetik untuk ngebikin paragraf dan ngebuat itu lebih detail lagi. Nah, sembari gue coret ganti beberapa kali judul, dan akhirnya sampailah di judul judul ini, yaitu perjuangan teman-teman kita yang gak merantau dan mereka bisa sukses di karirnya. Nah, kayak gimana mereka bisa sukses? Ya berbagai macam cara, dan ya salut banget, gue respect banget mereka bisa sukses dengan cara mereka tanpa mereka harus merantau. Oke, jadi gue mungkin sedikit flashback ke belakang ya, sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu, saat gue transisi dari fresh grade terus mau merantau membangun karir di luar, di kota orang. Nah, saat itu gue banyak banget mendapatkan omongan-omongan yang gak enak ya,
Jadi kayak ya sebenarnya itu tuh kalau gue mungkin lebih legowo lagi, lebih bodo amat lagi, dan lebih ringan hati ya, mungkin gue nggak akan menganggap itu hal yang buruk dan gue nggak akan merasa terpojokkan. Tapi karena saat itu gue sumbu pendek dan gue lagi stres juga karena ya susah banget dapat pekerjaan di kota asal gue kayak yang gue bilang. Jadi akhirnya ya gue menganggap itu adalah hal-hal yang buruk, hal-hal yang akhirnya menyudutkan gitu. Kayak gimana sih omongannya kayak gini nih? Udah, mau sampai kapan kamu di sini? Anak tante tuh udah sukses, merantau jauh di Jakarta, punya mobil, punya harta, punya rumah. Mau sampai kapan kamu miskin? Merantau aja udah, miskin terus. Sukses dong, habis lulus kok nggak punya kerjaan. Kapan mau sukses? Lihat anak tante, bisa jauh lebih sukses daripada hari ini. Kamu mau sampai kapan gini-gini terus? Ngapain merantau? Paling juga nanti gagal. Gagal pula ngabisin duit orang tua. Ngapain? Nyusahin orang tua kalau enggak. Ujung-ujungnya pulang. Mending lu di sini ngurus tuh orang tua lu. Sok-sokan merantau. Kaya juga enggak lu nanti. Udah bro, di sini aja. Ngapain ngerantau? Temenin gue di sini bangun bisnis yang pasti cuan ke depannya. Ya, daripada lu ngerantau, mending duduk di sini diem. Gak capek, gak pusing ngerantau, capek lu kerja. Kerja sama gue aja bareng, kita bangun bisnis. Kita undang berbagai macam orang buat judi bola. Tinggal duduk nyantai, biarkan skor yang bekerja. Kalah menang itu hal biasa, yang penting kita kaya brother. Wah, udah gak usah merantau. Dari ketiga omongan di atas sebenarnya itu tuh negatif, ada juga positifnya gitu loh. Sebenarnya ada positifnya gitu loh. Jadi negatif karena ya apa ya, diksi yang dipakai akhirnya membentuk sebuah kalimat yang gak ngenakin didengar gitu loh. Dan kadang-kadang mereka ngomong asal jeplak gitu loh, kebiasaan orang-orang kita gitu ya, tanpa dipikir lagi dan tanpa difilter lagi. Dan bahkan lebih condong ke ya seenaknya aja, yang penting gue ngomong, nggak ngelihat waktu, nggak ngelihat ekspresi orang lagi capek atau enggak. Ya akhirnya bukannya jadi motivasi dan nasihat, malah bikin sakit hati. Tapi pengecualian ya, untuk orang yang ketiga, kalian gak perlu ngikutin, karena itu adalah iblis dalam bentuk manusia. Kenapa? Orang lagi susah, lagi bingung nyari kerjaan, lagi stres, gak punya duit, diajak join judi bola. Cuk. Oke, lanjut lagi. Buat gue ini bukanlah hal yang hal yang tabu ya, karena mungkin kebanyakan dari masyarakat kita itu adalah orang yang ya banyak pengen tahu kehidupan orang lain. Ya mungkin niat mereka baik ya, pengen memotivasi atau menasihati, tapi kadang nggak disertai dengan kalimat dan diksi yang enak didengar gitu lah. Akhirnya ya jadi sakit hati kitanya, akhirnya ya malah merasa disudutkan secara personal. Nah, entah ini relate atau enggak dengan kalian semua ya, tapi gue pernah ada di posisi tersebut dan jujur itu gak enak banget. Karena ya gue merasa kok gue jadi dipojokin gitu loh, kok gue malah jadi akhirnya bukan termotivasi, malah hilang gitu loh motivasi gue gitu loh, karena yang ngedengerin ngomong-ngomong gak enak gitu loh. Nah, tapi balik lagi lah ke pribadi masing-masing, gimana kalian menanggapi itu, dengan cara yang santai, bodo amat, atau mungkin ya kalian punya cara tersendiri. So, apakah sobat ngeluh semua pernah mengalami hal tersebut? Tulis di kolom komentar. Oke, di sisi lain, diri kita pasti mendambakan yang namanya kesuksesan. Dimanapun berada, dimanapun kita berdiri, akan seperti apa bentuk suksesnya, ya pasti kita pengen sukses lah, pengen mencapai cita-cita kita dan mimpi kita gitu kan. Tapi
perlu kita ketahui batas sukses orang tuh beda-beda. Ada yang uang itu adalah kesuksesan, ada yang menganggap kaya adalah kesuksesan, ada yang menganggap kenyamanan adalah kesuksesan, ada yang menganggap hal yang sederhana adalah kesuksesan. Ya beda-beda. Jadi nggak bisa disamain. Ada orang yang mulai untuk menuju suksesnya itu ketika orang belum merencanakan apapun, dia udah mulai duluan. Ada juga orang yang mulai ketika orang tuh udah jalan di tengah-tengah nih. Ada juga orang yang mungkin ketika teman-teman seangkatannya udah finish, dia baru mulai. Ya beda-beda gitu loh, nggak bisa kita samaratakan gitu kan. Akhirnya balik lagi, kata sukses adalah bagaimana kita memaknai sukses itu sendiri gitu ya. Pijak banget mas bro. Terus ada lagi juga nih faktor eksternalnya ya, kayak takdir dari Allah, terus juga mungkin ya cobaan-cobaan yang ada ya selama perjalanan itu. Jadi ya banyak ngehambat juga tuh, kayak cobaan inilah, cobaan itulah, tabrakan inilah, tabrakan itulah. Akhirnya ya banyak yang pasti kita hadapin lah keseok-seoknya gitu. Dan kalau kita menilik cerita ke belakang nih ya, mungkin banyak banget teman-teman kita tuh, mungkin teman-teman semua yang sukses di perantauan. Ada juga yang mungkin kita bisa bilang dark side-nya lah gitu loh. Ada juga yang harus gagal dan pulang ke kampung halaman dengan tangan kosong. Ada juga yang mungkin dipaksa pulang karena keadaan. Ada juga mungkin yang harus pulang dengan keadaan yang gak bisa dinegosiasikan lagi gitu loh. Jadi ya banyak lah gitu loh. Dan gak semua yang merantau itu sukses kok gitu. Tapi memang ya rata-rata ada banyak yang sukses juga gitu. Dan banyak kok teman-teman gue yang nggak merantau tapi mereka mampu gitu loh membangun karir mereka, bahkan jauh lebih sukses daripada gue hari ini. Wah hebat banget gitu. Dan ya mereka juga memulai dari hal yang sama kayak gue gitu loh, di perantauan dari nol, bahkan dari minus gitu loh. Dan ya mereka bisa lebih sukses daripada gue gitu loh. Ada juga kok yang memang punya privilege terus mulai, dan ya nggak kaya banget tapi ya seenggaknya dia punya privilege. Tapi pengecualian ya, untuk teman-teman kita atau orang-orang yang memang punya privilege dari orang tuanya, dari bapak ibunya, terus berusaha sombong ke teman-temannya, pamer, bahkan ketika hartanya dibagi dua dengan Firaun, dia tidak akan miskin. Hati-hati Anda. Oke, disclaimer dulu ya sebelumnya. Gua mau disclaimer dulu bahwa gua nggak mau menasehati, gua nggak menyudutkan berbagai macam pihak. Gua cuman pengen kayak sharing lah cerita yang gua dapatkan dari orang atau dari teman-teman gua, cerita yang pernah gua alamin, pernah gua lihat gitu kan. Ya kayak gua kenalan di awal lah gitu kan. Gua cuman pengen sharing aja gitu. Jadi konten ini atau media ini adalah buat gue sharing dan cerita. Oke, balik lagi. Ada beberapa teman-teman gue yang berhasil kayak gue bilang tadi, dan mereka berhasil dengan cara mereka masing-masing. Beda-beda. Apa aja sih? Ya contohnya ada teman-teman gue yang buka usaha di bidang F&B, makanan dan minuman. Ada juga yang buka bisnis di bidang clothing, di bidang percetakan atau digital printing. Ada juga yang sukses di bidang multimedia seperti fotografi, videografi, dan desainer. Ada juga yang membangun karir freelance atau kerja remote. Terus ada juga yang kerja di pemerintahan, instansi pemerintahan. Ada juga yang kerja di PT atau di perusahaan swasta. Ada juga yang jadi perawat, bidan, dokter, tentara, polisi, dan lain sebagainya macamnya. Tanpa harus merantau, dan mereka masih bisa sukses. Nah, ada juga yang lebih aneh lagi ya. Temen gue yang sukses karena kok sukses? Ya gak sukses. Dia merasa sukses melalui bisnis judi online-nya. Tiap hari nyari kakek Zeus buat dapet petir. Tiap hari nge-share di grup WA, di Instagram atau sosial media lainnya buat bikin orang join. Ada juga yang masih kejebak sama stigma bisnis MLM. Halo warga sukses semua, selamat datang kembali di konten saya. Lihat, dasi, kemeja bergelimangan, Apple Watch, sampai kapan kalian akan miskin? Ayo join bersama saya, cukup bayar 2,5 juta
Kalian bisa naik kapal pesiar setiap bulan. Kalian bisa pergi ke Europe keliling dunia. Kalian bisa muter Asia Tenggara sampai mampus. Kapan lagi kalian bisa punya mobil mewah, BMW, Alphard, Pajero, Lamborghini, Ferrari? Sampai kapan kalian akan miskin? Join bersama kami. Kita akan membuat kalian jauh lebih kaya daripada hari ini. Dompet saya lebih tebal daripada kalian. Sampai kapan kalian akan miskin? Ayo join di perusahaan yang kami yang sangat besar. Kita bukan MLM, kita lembaga yang akan membuat semua orang sukses daripada hari ini. Nah, begitulah ya kira-kira ya. Ini om satu cocok banget nih jadi peserta MLM nih. Kayaknya emang dia pengalaman atau memang dia grassroots yang akhirnya jadi root paling atas gitu ya untuk bisnis MLM. Soalnya mirip banget dia. Gue nggak tahu ya MLM tuh sebenarnya kayak gimana konsepnya dan sebenarnya kayak gimana sih, bener atau enggaknya gue nggak tahu. Tapi ya banyak orang yang bilang ya MLM itu ya negatif. Lalu gimana caranya lu bisa naik kapal pesiar setiap hari kalau lu cuman ngasih duit 2,5 juta dan effort lu dikit? Apaan kali, gak ada lah. Lagian lu kalau mau sukses setiap tahapannya panjang gitu, butuh bertahun-tahun, gak mungkin cuma seminggu, sehari, 2 hari lu bisa punya Pajero, mobil sport. Udahlah. Nah, pertanyaannya adalah gimana caranya gabung bisnis MLM? Enggak bercanda, bukan itu konteksnya. Pertanyaannya adalah gimana caranya teman-teman kita nih atau mungkin kalian semua bisa sustain dan konsisten di pilihan kalian, yaitu nggak ngerantau tapi kalian tuh bisa sukses gitu loh. Ya banyak lah gitu loh yang gue salut dari mereka gitu. Akhirnya ya mematahkan stigma-stigma yang ada gitu kan ya, di antara gelombang-gelombang omongan yang datang tentang kapan sukses dari tetangga, saudara dan lain sebagainya macamnya, dan angin-angin yang berhembus secara wangi ya yang datang dari teman-teman seangkatan yang sudah sukses berusaha flexing, datang ke acara bukber atau reuni, naruh iPhone, naruh kunci mobil, pakai doktek atau lanyard. Sampai sekarang gue nggak ngerti kenapa lu harus pakai lanyard untuk ketemu temen-temen lu di bukber. Apa fungsinya? Nah, gue sempat ngobrol juga nih dengan teman-teman gue di Jogja, teman-teman gue di kampung halaman yang mereka itu lahir di sana, sekolah di sana, hidup di sana, dan kerja lagi di sana gitu. Jadi nggak keluar gitu loh. Ternyata mereka bisa sukses loh, mereka bisa mampu berjuang dengan cara mereka sendiri. Nah, gue salut sama keyakinan mereka, kayak yang gue yakin kok gue bisa sukses di sini, gue bisa ngebangun karir gue bisa menjemput mimpi gue di sini tanpa harus gue merantau. Nah, selain udah nyaman dengan tempat tinggal, ada berbagai macam alasan juga nih yang ngebuat mereka tetap stay di kota asal mereka. Contohnya, mereka masih yakin buat dapat pekerjaan di kota asal mereka. Terus mereka juga nggak bisa mungkin ninggalin orang tua mereka yang sudah cukup tua karena mereka mungkin anak tunggal atau mungkin mereka anak terakhir yang harus jagain orang tua. Ada juga yang mereka orang tuanya mohon maaf sudah nggak ada, jadi harus jagain adik-adiknya di sini gitu. Ada juga yang mereka alasannya sudah punya bisnis dari mereka sekolah atau dari mereka kuliah, dan ya buat apa mereka ninggalin itu, jadi mereka kembangin lagi aja lebih besar dan makan jauh lebih besar per hari ini gitu. Tapi ada juga yang mengembangkan atau melanjutkan bisnis orang tuanya, dan ada juga yang ya memang udah nyaman ya di kota kelahirannya, dan masih banyak lagi ya alasan-alasan lainnya yang cukup logis lah di kepala gue ketika gue ngobrol dengan mereka. Nah, menurut gue siapapun di luar sana ya, kita semua mau merantau mau nggak merantau, kita sama-sama berjuang lah gitu loh untuk kesuksesan dan mimpi-mimpi kita gitu kan. Jadi selama itu logis, selama itu bisa dipertanggungjawabkan, dan selama itu bisa kalian usahakan dengan maksimal, nggak ada yang salah gitu. Jadi nggak usah nyari salah dan nggak usah nyari bener tentang merantau dan nggak merantau. Jadi ya stop lah stigma tentang lu nggak akan sukses kalau lu nggak pergi dari kampung ini, kalau lu nggak merantau. Ya nggak juga. Ya memang bener sih, ada benernya, tapi ya nggak juga kalau lu masih bisa ngelihat potensi, lu punya perencanaan yang matang, dan lu tahu lu harus apa gitu loh, tanpa lu harus merantau, dan lu membangun karir lu di kampung halaman lu gitu kan. Nah, selayaknya
semua pejuang ya, pejuang apapun, dimanapun, zaman apapun, ya gue rasa problematika tuh pasti bakal datang gitu. Baik itu yang enak, yang kecil sampai problematika yang gede gitu. Dan ya menurut gue keyakinan akan sukses itu balik ke pribadi masing-masing, nggak bisa kita samaratakan. Nah, kalau kita bahas soal sukses dan gak sukses, cakupannya cukup luas banget, dan kayaknya gue nggak cukup capable untuk ngebahas hal itu gitu kan. Soalnya ya gue juga sampai hari ini belum sukses, ngapain gue ngomongin soal kesuksesan gitu kan. Banyak lah mungkin konten kreator di luar sana yang ngebahas tentang kesuksesan, kalian bisa nonton mereka. Tapi sebenarnya menurut gue, merantau nggak merantau tuh ada sisi baik dan sisi buruknya. Ya mungkin kalau lu merantau, lu akan lebih banyak dapat perspektif yang berbeda lagi, lebih luas, terus mungkin link lu lebih banyak. Atau mungkin kalau misalkan lu tetap di kampung halaman, ya lu akan jauh lebih dekat dengan keluarga, dengan teman-teman, atau mungkin lu bisa mengembangkan apa yang lebih dan bisa lu potensikan di kampung halaman lu gitu kan. Ya sisi buruknya juga ya ada, kalau lu merantau seperti apa, kalau lu di kampung halaman seperti apa, ya banyak lah gitu loh. Jadi lu merantau ya ada positif ada negatifnya, tinggal gimana kitanya aja gitu kan. Gue juga sampai hari ini ketika gue merantau ya gue ngerasa banyak positif banyak negatifnya. Ya ketika gue ngobrol dengan teman-teman gue yang nggak ngerantau, ya ada positif dan negatifnya juga yang mereka rasakan gitu kan. Nah, jangan nyari benar dan salahnya, keduanya benar kalau kita mau bertanggung jawab dan kita mau mencoba untuk jauh lebih baik lagi daripada hari kemarin. Yang salah adalah kalau kita mau diem aja, pasrah sama keadaan, dan nggak mau ngerubah keadaan yang mungkin semakin memburuk saat ini. Oke, udah hampir 20 menit ya, 18 menit 50 sekian gue ngoceh di depan kalian. Ya semoga kalian gak bosan, karena video gue cukup panjang-panjang, sampai hampir 20 menitan semua. Dan semoga kalian suka dengan video-video yang sebelum-sebelumnya. Seperti biasanya, kalau kalian suka video ini silakan like, subscribe, dan share. Dan komen juga ya. Tapi kalau misalkan kalian ternyata gak suka atau menganggap video ini sampah, silakan di dislike. Dan terakhir dari gue, untuk kalian yang mendengarkan ini malam-malam, selamat beristirahat dan selamat menikmati tidur malam kalian. Tapi kalau kalian yang mendengar ini pagi, siang, ataupun sore, hati-hati di jalan, dan semoga aktivitas kalian hari ini diberkahi banyak hal. Terakhir lagi dari gue, jangan lupa ngeluh hari ini.